Halo Om, Halo Om, thank you udah datang ke podcast kita. dengan senang hati. Podcast di restoran. Podcast meja makan. Podcast. Belum pernah ada Om. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Ada di sini. Nah. Ada, ya. Ini udah podcast ketiga kita di sini. Siap. Ya. Gue udah kenal lu lama banget dan gue pengen nanya satu topik yang gue rasa lu tuh orang yang tepat buat jawab. Siap Om. Karena gue dari sisi gue, dari temen gue ngeliat journey lu tuh memang kayak cocok banget buat ceritain ini ya. Siap. Gimana caranya bangun personal branding buat business owner? Oke. Karena lu tuh kalau gue lihat tuh jago banget personal brandnya Siap. dengan teknik guerrilla marketingnya itu. Cakep. Weh, Ini cakep. guerrilla personal branding. Yes. Jadi kalau menurut aku pertama, pebisnis nggak harus personal branding. Nggak harus. Nggak harus. Justru personal branding itu menurutku malah bisa menghambat bisnisnya. Contoh, klinik kecantikan. Ya. Kalau dokternya personal branding dan berhasil, bisnisnya terhambat. Karena orang nggak mau kalau nggak ditanganin sama dia. Dia punya karyawan dokter ada 4. Orang nggak mau kalau bukan sama dia. Harus sama dia. Jadi kalau di klien-klien lu yang klinik tuh ya, lu justru nggak saranin kalau ownernya personal branding. Nah, jadi kalau dia punya modal yang cukup, punya modal gede, nggak disaranin. Karena rata-rata brand yang gede-gede juga nggak perlu personal branding. Tapi kalau budgetnya nggak punya, budgetnya minim, kita lagi mau ngumpulin cash cow cepet. Misalnya ini, kita punya tim dokter ada 3 orang, sama kita termasuk. Terus budget kita minim. Kalau kita nggak personal branding lama banget. Berarti kan kalau nggak personal branding, ini brandingnya nama kliniknya kan. Iya. Orang mau datang kenapa? Karena RH. Kenapa orang datang gara-gara ZEP? Mana ada orang datang gara-gara oh nih dokter Nadia di ZEP? Nggak ada, orang datangnya karena ZEP aja. Nah, tapi kalau personal branding itu gunanya kalau nggak punya budget, belum bisa nge-brandingin brandnya, kliniknya, paling gampang personal branding. Ibarat kata investasinya bisa cuma 10%, efeknya sama. Jadi kalau personal branding itu menurutku ya, cara murah untuk ngumpulin duit cepat di awal. Tapi kalau terus-terusan dipakai, mati. Kecuali nanti fasenya, kan orang suka nanya, banyak pebisnis nggak personal branding, tapi kok giliran pebisnis yang udah top banget, malah personal branding. Hermanto Tano kok personal branding? Andrew Susanto kok personal branding? Iya. Mereka punya different goal. Goal mereka adalah mungkin, kan aku nggak tahu ya, tapi mungkin kalau Andrew kan jelas, dia mau invest bisnis. Pak Hermanto juga invest bisnis. Kalau nggak dikenal, mana mau bisnis sehat diinvest? Bisnis sehat kan rata-rata nggak butuh duit Om. Bisnis sehat nggak butuh duit. Andrew Susanto waktu mau invest Samuel Chris nggak butuh duit. Cuma Samuel Chris bilang saya terima bukan karena duitnya, tapi karena ini Andrew Susanto. Berarti kan karena personal branding. Sedangkan orang di fase tertentu kalau punya duit terlalu banyak, dia duitnya harus diputer. Duitnya diputer buat beli bisnis, buat segala macem. Atau mungkin juga misalnya kayak Pak Hermanto, dia mungkin udah bukan di level duit, dia cuma ngomongin level impact. Mungkin dia mungkin ngerasa dalam hati, hidup kok ibarat kata kayak kosong ya, nggak ada maknanya gitu. Jadi kalau buat level sana personal branding udah beda lagi. Jadi kalau konteksnya kita bisnisnya di level menengah, omset mungkin 1M sebulan lah. Terus kita cukup punya budget buat jalanin bisnis, mendingan jangan personal branding menurut aku. Karena kalau bisa personal branding berhasil, contoh misalnya Om Botak punya tim training, tapi personal branding Om Botak kan udah kenceng banget. Mana mau orang dilatih sama trainernya Om Botak, nggak maunya sama Om Jonathannya. Jadi kalau harganya lebih murah. Ya, tapi kalau kayak begitu beda pasar nanti kebentuknya. Karena kan pasarnya Om Botak dari awal di sini malahan turun. Dan tetap aja lah faktanya orang kalau model begitu kayak dokter deh. Dokter A 500.000 per konsultasi. Dokter B, C, D cuma 100.000. Tetap aja orang ngantri dokter A yang rame. Kalau dia jualan produk perlu personal branding. Nah, kalau jualan produk nih contoh ya, personal branding yang unik kalau jualan produk Koko BH. Benar. Koko BH, dia kan jual BH tuh. Iya. Sebenarnya kan tujuannya biar apa? Kalau otak kita cuma mau dapetin naikin omset, sebenarnya menurut saya nggak relevan banget. Cuman mungkin bakal berguna kalau dia budgetnya minim. Tapi dengan begitu dia dapat paparan, terus terbuka jalur distribusi. Contoh dia narik reseller. Nah itu lebih gampang narik reseller kalau personal branding. MS Glow kenapa
naik banget Maharani Kemala, Sandi Purnamasari karena lebih mempermudah buat reseller. Sistem reseller itu gampang kalau personal branding. Ada nggak sistem reseller atau multi level yang berhasil tanpa personal branding? Ada. New Skin nggak pakai personal branding. Yeah. Tapi kalau budget kita kecil, enakan personal branding. Bening, Dr. Oki Pratama. Udah, Dr. Richard Lee. Enak. Kenapa harus personal branding? Buat mempercepat dan mempermurah. Tapi kalau budget kita punya banyak, kebanyakan pebisnis kan capek om. Udah kayak harus ngurus operasional, mikirin finance strateginya, belum mikirin pajak segala macem yang nggak mungkin didelegasiin. Jadi mau nggak mau dia pasti mikir, saya jangan nggak usah tampil. Nah rata-rata malah kalau nggak tampil bisnisnya lebih cepet. Nah ada nggak bisnis yang harus tampil? Ada. Kayak misalnya trainer, speaker, mau nggak mau harus personal branding. Kalau nggak personal branding berat banget. Nah kalau misalnya orang bilang tapi kayak sekarang McKinsey, J. Walter Thompson juga nggak personal branding katanya kan, konsultannya ya karena brandnya udah gede. Tapi kalau kita lihat J. Walter Thompson aja itu namanya aja dari nama orang itu. Berarti kan personal branding juga di awalnya sebagai perusahaan. Cuman dia ratusan tahun yang lalu personal branding jadi perusahaan, sekarang kita ngikutin doang. Jadi kalau menurut aku balik lagi, kalau personal branding, kalau duit kita sedikit banget itu bisa dipakai buat dapetin cash cow. Abis itu kita nggak bergantung. Kalau bergantung orang bakalan nempel sama kita doang, nggak mau sama yang lain. Nah kalau kita berhasil personal brandingnya, kalau bahasanya orang, kita nggak punya bisnis, kita hanya punya pekerjaan. Kalau personal branding kita berhasil, kita nggak punya bisnis, kita hanya punya pekerjaan endorsement, pekerjaan speaking, pekerjaan training, tapi kita nggak bisa delegasiin. Sedangkan kalau bisnis mungkin omsetnya mirip-mirip sama orang yang personal branding jago, tapi dia nggak perlu muncul, ya dia bisa lebih minim aksinya. Berarti kita kerja sampai tua dong bro. Makanya itu kutukan personal branding om. Kutukannya personal branding. Bukan ya. Iya, orang kalau mau film yang peranin artisnya Reza Rahardian, mana mau orang nih timnya Reza Rahardian, aduh nggak bisa, mau lebih murah tetap aja orang maunya Reza Rahardian. Orang mau ditrainingin nih Tokped, Shopee, pasti maunya mau Om Jonathan. Mana mau sama timnya Om Jonathan, walaupun lebih murah tetap orang mikir lebih murah berarti lebih jelek. Nggak, udah males tuh. Kompetitor dia di training sama Om Jonathan tahun lalu. Tahun ini Om Jonathan udah nggak pegang. Dia nggak mau, masa dipegang sama timnya doang. Makanya biasanya kalau orang udah personal branding kuat, tapi dia mau scalablein, gimana caranya? Caranya kayak Timothy Ronald, dia buka LMS, Learning Management Systemnya dia, kelasnya dia, itu akses videonya dia. Jadi bisa di scalablein, dia nggak perlu kerja sampai tua, tapi personal branding. Berarti jualan produk digital. Iya, itu salah satu solusi. Personal branding yang bisa scalable, nggak perlu kita kerja sampai tua. LMS. Jadi kalau model Om ya persis kayak Timothy Ronald, bentuknya kelas digital LMS, itu sangat membantu buat orang yang punya personal branding kuat dan hasilin duit dari situ. Tapi ini new perspektif sih. Selama ini gue selalu bilang, kalau ada yang nanya ya, gue selalu bilang, lu lihat nih brand-brand yang lain kayak skincare ya, bos-bosnya pada turun ya. Lu kalau kagak turun ya, masa yang lain turunin jenderal, maksudnya cuma turunin panglima. Benar. Kalau budgetnya minim apalagi mati Om langsung. Tapi kalau budgetnya gede, kayak misalnya contoh deh, kalau kita benar-benar lihat brand yang lebih gede, kayak Skintific. Mana ada orangnya. Iya kan? Nah, tapi bukan berarti personal branding nggak penting. Karena personal branding itu membantu di Indonesia, itu membantu. Ibarat kata, tanpa personal branding, kita mau ngincer 1M sebulan. Tanpa personal branding, kita mau ngincer omset 1M sebulan. Mungkin budget marketing kita perlu 100 juta. Tapi dengan personal branding, mungkin budget kita tinggal 20 juta. 80 jutanya bisa kita save. Tapi sebenarnya kalau dihitung itu kan waktu ya. Lu kan nge-trade itu dengan waktu. Makanya kita ganti personal branding itu bikin bisnis jadi pekerjaan. Sebenarnya itu fakta. Tapi kan ini kan konteksnya, makanya personal branding dari awal untuk orang yang nggak terlalu punya banyak budget. Kalau nggak punya budget harus punya waktu kan. Tapi biasanya yang nanya sama gue, yang bisnisnya udah jalan, budget ada, dia soalnya ngeliat kanan kiri nih, latah. Kok pada turun mukanya, ya kan? Apa gue juga harus? Kalau nggak bisnis gue nanti nggak sustainable nih. Tapi yang perlu jawab nih kebalikannya. Tapi good, very good. Nah yang kedua nih ya, sebagai ahli gue rela marketing expert. Praktisi aja Om, praktisi. Oh iya, praktisi. Apa yang seller harus lakukan
di tahun 2026 ketika dia mulai dari nol? Sama seperti setiap tahun, yaitu lebih banyak mendengar daripada berbacot. Karena seller biasanya lebih banyak bacot daripada mendengar. Mendengar tuh maksudnya ngedengerin keluhan atau konteks masukan dari klien. Contoh kalau seller om, kebanyakan kolom yang harusnya dipantengin kan kolom review. Tapi kolom review kan paling belakangan. Yang biasa di meetingin konten reels. Gimana nih kita mau bikin konten viral apa lagi? Tapi kalau ada masukan di review orang nggak ini. Seringkali omset bisa naik 2 kali lipat cuman gara-gara ganti packaging. Bahkan bukan packaging custom, maksudnya ganti boxnya. Karena orang capek boxnya basah mulu setiap nyampe. Ada yang mungkin gara-gara boxnya kekecilan jadi sumpek. Atau mungkin segala macam lah. Yang kasusnya banyak om up di Instagram. Menurut saya yang banyak naik itu kalau dia lebih banyak mendengar. Ini konsepnya Seth Godin. Seth Godin bilang kalau kamu tidak mendengar, kamu tidak akan pernah bisa melihat atau berbicara. Itu bukunya apa? This is marketing. Oh, this marketing. Ya. Oke. Terus Purple Cow juga menarik. Tapi konsepnya adalah sederhananya. Purple Cow kan niche market ya? Iya. Niche market itu kan uniknya apa? Dia tuh punya kebutuhannya spesifik. Kalau kita nggak mendengar, kita pakai otak kita. Kebutuhannya general jadinya. Padahal niche market kayak Purple Cow itu kan unik banget. Contoh kayak aku misalnya, targetin klinik kecantikan untuk jadi market misalnya pas waktu itu. Yang lebih banyak aku bikin bukannya program-program baru, bener-bener ngobrol, dengerin dia. Enaknya aku B2B kan. B2B kan gak harus ketemu banyak orang. Tinggal ketemu, denger, ngobrol, dia cerita, oh ternyata masalahnya gak seperti yang aku bayangin. Di bayangan aku tuh dia butuh teknik, butuh apa. Ternyata masalah paling banyaknya klinik kecantikan apa om? Dia bingung ngerekrut timnya. Sekarang ini, dia ngerti strategi dari kita. Yang ngejalanin siapa? Nah itu seringkali masalahnya di rekrutmen. Dia seringnya rata-rata owner klinik kecantikan rekrutmennya itu dari kenalan karyawannya juga. Dia tanya, teman kamu apa ada gak teman kamu yang mau kerja? Dia nggak benar-benar nggak mau ngebuka rekrutmen yang profesional. Ternyata masalah di situ bukan di marketing. Makanya capek udah ketemu coach segala macam banyak udah belajar ilmu, yang belajar ownernya. Makanya ciri-ciri bisnis yang susah maju adalah kalau ilmu teknis, ilmu pasang iklan, ilmu ganti cover, terus yang belajar ownernya, mati tuh. Nggak boleh owner ya? Bukannya nggak boleh om, tapi masa ownernya nggak mungkin langsung praktekin pulang, orang dia banyak PR. Besok dia belajar pajak, besoknya dia belajar finance, besoknya dia belajar SOP KPI, mati nggak mungkin dipraktekin. Kita udah ajarin sampai ngelotok. Makanya kalau dia cuma ownernya doang, terus saya tanya skalanya gimana? Skalanya gede lagi. Kalau ownernya yang belajar, terus tapi skalanya kecil, omset cuma 50 juta sebulan, bisa om. Nah kalau omset udah ratusan juta miliaran sebulan, owner mana mungkin yang pasang-pasangin iklan? Buat apa dia belajar? Harusnya kalaupun dia belajar, dia cuma tahu plan helikopter view-nya, ada yang jalanin. Masalahnya seringnya yang gagal karena nggak ada yang jalanin. Benar. Akhirnya mereka mau nggak mau pakai agensi kayak gue. Iya. Setelah udah ikut kelas. Dan sebenarnya pakai agensi nggak masalah. Asalkan, tapi rata-rata owner bisnis kan nggak mau pakai agensi. Karena kan di otak mereka gini, coba aja agensi. Bulan pertama belum works, langsung, ganti agensi. Orang baru 1 bulan. Mungkin kalau udah 3 bulan, 6 bulan nggak works baru. Tapi kan tetap, kita harus akuin. Agensi bagus. Masalahnya, tektokannya lambat kan om. Feel-nya juga nggak dapet. Karena kan di generik, dia nanganin berbagai jenis bisnis. Tetaplah harus ada tim internal yang tektokan sama dia. Masalah tim internal kita juga ngerangkap semua tuh biasanya. Sekalian finance, sekalian kasir, sekalian fotografer, sekalian content creator, sekalian yang aduh, lempeng. Apalagi contoh deh, kalau kita mau pakai teknik iklan lookalike audience, masa kita kasih agensi database klien kita? Database klien kita mau lookalikein, kita mau cari klien baru yang sejenis sama database kita, kan kita bisa pakai lookalike. Itu kan nggak mungkin kasih agensi. Kalau kasih agensi, ya udah selesai bisnis kita langsung. Database-nya kemana-mana udah itu. Agensinya mungkin amanah bisa ngejaga, tapi kan karyawannya kalau tahun depan diganti kerja, ganti kantor selesai. Yang pasang iklan kan bukan ownernya agensi, karyawan agensi yang bisa pindah kapanpun. Dia langsung jual database, enak loh. Menarik. Kalau menurut lu bisnis skincare atau kecantikan di Indonesia masih prospek? Selama-lamanya prospek. Jangankan di Indonesia, di seluruh dunia pasti prospek. Selama-lamanya, karena
Bisnis kecantikan tuh beda. Om. Orang rambut lurus pengen keriting. Orang rambut keriting pengen lurus. Kulit putih pengen tanning biar coklat. Orang kulit coklat pengen diputihin. Orang ada aja. Orang kurus minum weight gain biar gemuk. Orang gemuk minum new skin biar kurus. Nggak pernah selesai. Nah itu enaknya bisnis kecantikan karena bisnisnya itu emosional dan lebih enak lagi. Ini Indonesia punya efek ekonomi namanya lipstick effect. Lipstick effect itu adalah gejala di mana ekonomi malah berat, penghasilan dipotong, tapi belanja malah makin banyak. Karena dia stres, dia lemparnya malah belanja. Orang kan logikanya kalau di Singapura misalnya, kalau ekonomi berat, belanja rumah tangga turun. Tapi kita malah belanja rumah tangga naik pas ekonomi lagi berat. Ini memang membantu. Pas krisis COVID, makanya kemarin negara kita Indonesia yang paling cepat, salah satu yang paling cepat balik ke normalnya karena kita bergantung banget di belanja rumah tangga. Lipstick ekonomi ya. Nah, tapi karena lipstick ekonomi kita terlalu berat, resikonya adalah masyarakat kita sangat konsumeristik. Tapi kalau negara lain yang nggak konsumeristik, dia pulihinnya itu memang agak riskan, agak berat. Buat kita memang lebih cepat bounce-nya. Tapi abis itu ya konsumeristik ekstrim. Nah, bisnis beauty pasti kenceng. Kalau misalnya kayak lawannya sekarang kan, semua takut sama brand dari China, brand dari mana. Dari dulu juga begitu. Ini kan kecantikan bukan brand yang baru dimasukin sama China sekarang ini. Udah lama ya? Iyalah, dari zaman dulu kan udah ada. Cuman sekarang memang harus diakuin produknya lebih berkualitas. Dulu kan produk Cina jelek-jelek Om. Dia cuma main level murah. Sekarang level yang oke-nya tuh juga bagus banget. Nah artinya kan solusinya tuh bukannya kita pindah industri. Karena kalau mau pindah industri mana yang anti dari China? China bakal masuk semua industri yang menguntungkan. Berarti tersisa industri yang tidak menguntungkan. Atau misalnya gini, Purple Cow. industri yang purple cow contoh yang anti dari China. Misalnya industri yang high level skill, klinik. Iya. Nah klinik kan masa sih China mau bikin klinik di sini, ribet lah. Gitu kan. Nah masalahnya China bisa masuk dengan cara lain. China sudah masuk dengan cara lain, bukan bisa masuk, sudah masuk dengan cara dia rangkul pebisnis yang berhasil di sini, dia siapin dana, Beli. ya dia belilah. Dia nggak bisa taruh dokter, dia nggak bisa jadi dokter, bukan dokter. Jadi pola pikirnya bukan dokter Cina datang ke sini terus bikin klinik kecantikan Cina, bukan. Tapi investor Cina datang ke sini, dia beli. Ya kliniknya masih klinik lokal, namanya klinik lokal. Tapi ownernya di belakang, ya Udah ada kayak gitu. udah dong Om. Salah satunya contoh nih, ini nanti bisa ditelisik lah, bisa dicari ya. Di Bali kan dibuka jadi medical tourism. Iya, iya. Banyak klinik-klinik rumah sakit Indonesia yang buka. Dananya emang dari mana? Dari asing juga lah. Dari Singapura, dari Cina. Jadi ya walaupun itu bukan sesuatu yang ilegal, ya memang boleh kan investasi boleh. Cuman artinya ya tetap nggak bakal ada yang bisa kita tutupin dari China. Nah jadi sisanya purple cow balik lagi kan. Carilah sesuatu yang skupnya kecil yang sampai China pun ngerasa itu nggak menguntungkan. Jujur ngomong kalau bisnis modal kita kecil, carilah bisnis yang tidak terlalu menguntungkan. Karena buat orang tidak terlalu menguntungkan. Buat kita lumayan untung. Ya buat kita contoh, buat kita dapat 1 M sebulan udah senang banget. Bersih gitu, dapat bersih 1 M sebulan. Tapi kalau buat Cina, ya ilah, bisnis apaan cuma 1 M sebulan. 1 M sebulan market share udah 30% lagi. Kayak misalnya yang kita lakuin lah, agency lah, trainer, kayak speaker, konsultan marketing, mana mungkin dilirik sama dia. Ya karena kan kecil banget, ngapain? Terima kasih Tuhan. Kita masih aman kerjaannya. Tapi level gedenya Cina masuk lewat mana? Lewat contoh San Bosum. Iya. Nah, tapi dia levelnya ngapain? Dia tariknya yang trip ke China sekalian. Iya. Mau nggak mau tekniknya ya kita kolaborasi sama mereka. Enaknya purple cow gitu. Mereka nggak mungkin mau contoh spesifik untuk oke, kita bikin nih guerrilla marketing apa gitu. Ya ngapain? Dia mah gede aja. Kalau dia pun mau bikin trainer model begitu tuh, kayak model San Bosum itu kan grupnya Tomorrow Coffee dan kawan-kawan. Ya dia bikinnya yang kayak gitu, yang levelnya dia pasti yang kayak gitu-gitu. Semua sektor bakal dimasukin, sektor training aja dimasukin. Cuman dia dibikinnya levelnya begitu. Oke. Jangan lupa buat subscribe dan follow. Thank you.